Wapres ya, itu kan harusnya dengan berteknologi yang luar biasa. Ingat nggak waktu dia sok, saya bilang sok sekarang. Sok ketika kampanye dulu bicara soal wah, pakai teknologi 19 juta lapangan kerja. Bicara tentang drone. Wah, bicara tentang drone, bicara soal atau pertanyaannya yang menohok Prof Mahfud waktu itu soal cold storage. Itu kan sebenarnya ya hanya pertanyaan yang dia di feeding aja gitu loh. Nah, kelihatan kan gitu ketika dia benar-benar kemarin di retreat. Bisu. Jadi kan ini kan jadi Mas Roy sudah periksa itu kemarin bahwa itu video bisu di dubbing. Iya, sebenarnya bukan bisu, ada suaranya. Ada suaranya. Tapi karena suaranya itu sangat tidak bermakna. Ya, sangat tidak bermakna itu ya malah akan menimbulkan pertanyaan atau katakanlah seperti kasus dulu ya, dia memberikan ceramah kepada ibu-ibu. Ya kan gitu. Kemudian ibu-ibu hamil malah suruh minum asam sulfat. Harusnya asam folat. Jauh banget antara asam folat itu dengan rumus kimia itu yang panjang dibandingkan dengan H2SO4 atau asam sulfat. Kalau ibu-ibu disuruh minum asam sulfat ya maaf ini, ya meninggal lah kayak suruh minum air aki gitu. Jadi jangan-jangan diksi dia yang menunjukkan ketidakmampuannya dia itu kemudian makin diketahui masyarakat. Kan banyak banget Pak Salam. Asam sulfat, kemudian dia bicara dengan pidato bahasa Indonesia aja salah terus, ya kan? Dia bilang para ibu-ibu, para bapak. Para itu kan sudah jamak gitu. Ya, kenapa? Ini kan sangat esensial gitu loh. Jadi berarti Mas Roy lihat bahwa kemarin itu di acara retreat karena ketidakmampuan dia. Timnya sudah lihat bahwa kalau aslinya dikeluarin ini akan menimbulkan polemik. Betul. Kayak yang ada ketika dia LPG 3 kg yang hanya ditinggal dan kemudian apa? Diisinya di narasinya beritanya itu. Kenapa saya tadi bilang hanya judul berita dan beritanya itu panjang gitu. Tapi kan aneh, mana ini yang sebenarnya menunjukkan video aktualnya yang menunjukkan dia kan nggak pernah ada. Gitu loh. Nah, gitu. Jadi istilahnya gini. Kenapa kemudian saya menganalogikan itu dengan lutung ke sarung ya. Kemudian kenapa kita dibawa mundur lagi? Ini kan malah kita harusnya tuh maju untuk menyongsong 20 tahun ke depan. Kan katanya 20 tahun ke depan kita akan menyongsong Indonesia emas. Gitu. Kenapa justru diberikan contoh kegelapan? Lu iya kan? Dark. Iya dark. Kayak baju saya ini gelap. Tapi gelapnya ada wayangnya. Nah, nanti cerita kenapa saya pakai baju wayang ini ya. Nah, gini. Jadi kenapa kita dibawa ke alam kegelapan? Kenapa ditutup? Ini kan kayak publik itu ditutup matanya. Mending kalau tutup mata tuh pakai sekalian tulisan. Nah, ini buat nutup mata juga bagus ini. Nah, gitu. Iya. Biasanya dipakai di sini gitu. Ya, tapi nanti kita bicara ini nanti. Jadi itu sengaja ditutupi ya? Itu sengaja ditutupi. Jadi kenapa seorang nomor 2 di Indonesia, Fufafa ini, malah mengajarkan ketidakjujuran, mengajarkan ketidak terus terangan. Kunjungan dia terakhir ke universitas yang ada di Banten itu, ya, itu kan menunjukkan ke kita bahwa ya kalau mau datang harusnya ke kampus beneran kan? Kayak kita kemarin, ya netizen kan juga harus kita ceritakan bahwa alhamdulillah kita sudah menyelesaikan touring yang ketiga, ya kan gitu. Pertama dulu di Unisri di Solo, Universitas Slamet Riyadi, kedua di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja, ketiga barusan kemarin kita di Bandung, gabungan antara Unpad, ITB dan UPI, ya gitu. Dan itu kan luar biasa, terbukti dengan pertanyaannya dari audiens itu kan pertanyaan kritis dan banyak banget itu. Kalau nggak kita stop mau buka puasa, kan itu sebenarnya terus kan, dan tidak hanya dari mahasiswa. Ada senior, ada ibu-ibu juga kemarin yang tanya. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya rakyat itu menginginkan transparansi, menginginkan keterus-terangan. Lah kok malah dijawabannya oleh si Fufafa ini adalah hal-hal yang menurut saya aneh banget gitu. Datang ke kampus, yang kampus itu masih dalam tahap pembangunan, ya, belum selesai. Terus saya analogikan dengan peristiwa ketika dia di retreat itu, ketika film itu ditutup dengan adegan bisu ya gitu, jadi kayak kita seolah-olah itu kita dibisukan. Jadi saya sampai agak curiga ini. Jadi apa rakyat itu mau dibisukan gitu loh. Semacam wapresnya yang bisu dia gitu loh. Gitu kan seolah-olah dia tidak bisa menyampaikan apa-apa. Bukan seolah, ya memang faktanya benar gitu loh. Coba kita tantang sekarang, Pak Sama. Mulai dari saat kita podcast ini tayang ya. Kapan nanti kita tunggu ya, ini untuk timnya dia. Ayo dia datang ke kampus.
gitu lah kira. Kita temanin. Kita temani kalau perlu, ya kan, jangan kita tunggu gitu loh. Ya jangan kemudian malah tenakanya mereka, saya bilang ternakanya itu apa? Basarnya. Ya basarnya. Kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita pengamat politik, yaitu Roy Suryo. Dalam situasi dinamika politik yang terjadi di negara kita ini, berbagai macam isu-isu mengenai Gibran dengan atau yang disebut Mas Waspres, tentu ini salah satu informasi yang bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui dalam kepemimpinan Gibran sebagai atau selaku Wapres. Tentu hal ini banyaknya pro dan kontra mengenai kepemimpinan Gibran, sebagaimana banyaknya yang menghujat dan banyak juga yang pro. Ya tentu kita tidak bisa melarang karena ini adalah negara demokrasi, berhak untuk memberikan pendapat. Jadi menurut saya penjelasan dari Roy Suryo ini memang ada beberapa hal-hal yang kita dengarkan. Tentu banyak hal yang belum kita ketahui tentang Gibran, namun kita sudah mengetahui apa yang telah disampaikan oleh Roy Suryo tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagaimana ulasan kita pada hari ini. Dari saudara kita Ahmad Sigit, kalau orang Jawa bilang becik ke titik Allah ke toro, itu yang terjadi pada beliau. Mas Gibran, saya yakin orang Jawa khusus orang Solo pasti paham betul apa makna dari filsafat Jawa tersebut. Dari saudara Pujian Mat 3312, sekarang periode penghujatan, kapan korupsi dihukum mati. Nah, kembali lagi kita tentang korupsi, teman-teman. Tentu di negara kita ini banyaknya para koruptor, korupsi, berbagai macam korupsi, dari PT Pertamina, PT Timah, dan pengoplosan pertama, pengoplosan minyak goreng, berbagai macam, teman-teman. Dan bank, tentu ini sebagai perhatian dari sebagai tugas Pak Presiden kita untuk menuntaskan kasus-kasus ini. Tentu dia telah memberikan statement bahwasanya dia akan membangun penjara khusus di pulau terpencil. Apakah itu menjadi efisien bagi penjara orang-orang yang merugikan negara dan bahkan merugikan masyarakat? Tentu kita bisa lihat ke depannya, karena mereka dalam memimpin, ya kita sebagai masyarakat pun ya dalam situasi atau dinamika politik yang terjadi saat ini ya sangat membingungkan ya teman-teman. Begitu banyak orang yang berkomentar, menurut bujarnya soal keluarga Mulyono, tetap Pak Presiden malah berteriak hidup Jokowi. Oh heran, tapi pemimpin negeri ini terlihat rakus akan jabatan. Saya jadi ingat kata-kata Pak Wowo, bisnisnya mandat karena tidak memiliki kekuasaan. Mungkin dengan menjilat si Wiwit, maka si Wowo akan selalu memiliki kekuasaan. Betul kata orang, berilah dia kekuasaan, maka kau akan melihat sifat aslinya. Tentu kita juga melihat dalam situasi ini, memang ada beberapa, saya masih ingat, memang saya sangat pendapat dari saudara kita ini, bahwasanya si Wowo atau yang disebut ya Presiden sekarang pernah menyampaikan bahwasanya ada beberapa usaha dia yang mandat karena tidak memiliki kekuasaan. Nah, sekarang dia sudah memiliki kekuasaan, apakah yang akan terjadi untuk kedepannya? Kita juga tidak tahu, tetapi kita berharap bahwasanya dalam kepemimpinannya banyak hal-hal yang terjadi dalam kebaikan dan memberikan dampak baik terhadap masyarakat dan sangat dekat kepada masyarakat, mempedulikan, mengutamakan masyarakat daripada mengutamakan dirinya sendiri. Itulah seorang pemimpin. Fufafatkan Wapres muda. Harusnya dia jadikan
pelopor penggerak semua anak muda untuk mempunyai wawasan yang cerdas dan ide dan tindakan menjadi inspirasi. Realitanya, Minkep terobos dan tindakannya kalah sama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyono. Beda antara bumi dan langit. Tentu kalau kita lihat juga kinerja dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyono memang ya sejak dulu saya melihat kinerja dia. Saya sering menonton YouTube dia, bahwasanya memang sangat gercep, sangat ya antusias terhadap masyarakat. Beda lagi kalau Gibran. Saya tidak tahu Gibran pun baru di Pilpres 2024 pun baru saya kenal Gibran. Gibran ini pancet sangat bodoh dan nggak punya kapasitas sama sekali. Ini komentar dari Juana Basang. Ya tentu kita berkomentar dengan hal wajar ya teman-teman. Manusia ini bagaikan virus Solo yang menjijikkan dan memuakkan sekalinya muncul bikin banyak kaum intelektual murka, mual dan membuat rakyat mutaber dan makin bodoh yang dipakai dan eksploitasi untuk kepentingan dirinya dengan bansos-bansosnya. Bang Samad, kunjungan Wapres ke kampus Banten itu memang untuk efisiensi anggaran, makanya kunjungan ke kampus kosong. Naiknya Gibran menjadi Wapres, notabene orang-orang nomor 2 di NKRI. Hal ini menurut saya anomali. Bagaimana tidak membuka masih banyak para tokoh yang kompeten di bidangnya dengan prestasi dan pengalaman yang dia miliki, tapi hal tersebut tidak menjadikan malah mencalonkan Gibran secara dipaksa sekalipun ada pelanggaran konstitusi. Hal ini juga menjadi sorotan media asing yang berdampak akan memalukan di kancah dunia internasional. Pencalonan Gibran sudah by design, ada maksud terselubung di dalamnya yang dikhawatirkan akan mengancam integritas teoritar NKRI. Untuk berbagai macam pencalonan Gibran, adanya penguasa-penguasa. Apakah Gibran layak sebagai Wapres? Banyak pro dan kontra teman-teman. Mulyono takkan bisa diadili selama yang berkuasa Bowo. Jadi jangan harap bahwa Mulyono akan diadili. Masa nggak tahu hidup Jokowi, hidup Mulyono satu-satunya hanya pengadilan rakyat. Ini pejabat kita tersandar semua, makanya diam semua. Tunggu saja pengadilan alam untuk keluarga Mulyono dan kroni-kroninya. Tentu selama Prabowo selaku presiden, maka Jokowi akan susah diadili. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.